Salam sejahtera, saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kembali kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Tidak Kehilangan Senyum. 2 Tawari 20 ayat 15. Camkan, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami, karena kami mau mendengar dan juga mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sebuah desa kecil yang setahun sebelumnya hancur karena gempa bumi, tinggallah seorang ibu sebatang kara. Ibu itu terkenal karena senyumnya yang lembut kepada setiap orang yang dijumpainya. Suatu hari seorang pemuda bertanya, "Ibu selalu tersenyum, apakah ibu tidak pernah merasa susah?" Ibu itu menjawab, "Pernah. Setahun yang lalu saya kehilangan semuanya. Suami, anak-anak, cucu-cucu, bahkan juga harta benda karena gempa bumi. Saya hanya punya baju di badan ini saja, tanpa sanak keluarga, dan hidup terlunta-lunta." "Lalu sejak kapan ibu bisa kembali tersenyum?" tanya pemuda itu lagi. "Sejak saya menyadari bahwa saya masih memiliki Allah," jawab ibu itu pula. Saudara, dalam 2 Tawari 20 ayat 1-18 berkisah tentang bangsa Yahudi yang tengah terjepit karena ancaman orang Moab dan Amon. Di tengah kekalutan dan ketakutan, Yosafat mengajak seluruh bangsa berseru kepada Allah, dan Allah tidak tinggal diam. Dia menjawab seruan mereka melalui Yehezkiel, seorang Lewi dari Bani Asaf. "Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah." Saudara-saudara, mungkin sekarang kita pun sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang membuat kita susah, dan kita sendiri mungkin sedang mengalami kemalangan yang bertubi-tubi, kegagalan, bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita merasa tidak sanggup lagi menghadapi semuanya itu. Dalam situasi yang demikian, kita diingatkan bahwa kita masih memiliki Allah. Biarlah Allah saja, bukan kita, yang akan berperang dalam tanda petik menghadapi semuanya itu. Sehingga sama seperti ibu tadi dalam kisah ini yang saya sampaikan, kita tidak akan kehilangan senyum. Karena apa? Karena Tuhan tetap punya rancangan yang terbaik bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan sudah menguatkan kami, karena Engkau sudah membuat kami tidak takut, bahkan tidak terkejut ketika kami menghadapi tantangan, kesulitan, sakit, penyakit, cobaan. Oleh karena itu bersifat sementara, karena itu Tuhan pasti akan hadir. Oleh sebab itu biarlah kami akan merasakan kehadiran Tuhan, sehingga biarlah juga di dalam hidup kami tidak kehilangan senyum kami, sehingga banyak orang yang mungkin akan merasa terberkati oleh kita yang tahan dalam menghadapi tantangan dan pencobaan yang ada di dalam dunia ini yang kita alami. Terima kasih Tuhan. Inilah
doa kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.